الحمد لله وإن الشكر لله وإن الثناء كله لله أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك يا ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الحبيب وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين أيها المؤمنون اعلموا أنني أوصي نفسي الخاطئة المذنبة وأوصيكم جميعا بتقوى الله وأحثكم على طاعته وطاعة رسوله لعلكم ترحمون قال الله تعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الرسول الحبيب المصطفى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Kaum muslimin dan muslimat jemaah Jumat yang kami doakan semoga kita semua senantiasa dituntun oleh Allah untuk selalu berada di jalan Allah sampai kita semua menghadap Allah dalam keadaan dirahmati oleh Allah. Renungan dan himbauan ibadah Jumat kali ini akan kita fokuskan pada tadabbur ayat ke-159 dari surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, oleh karena rahmat dari Allah engkau Muhammad bersikap lembut kepada mereka walau kunta faddan ghalidhal qalb, sekiranya engkau kasar mulut dan keras hati, lam faddu min hawlik, niscaya mereka akan menjauh darimu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, dan mintakanlah ampunan untuk mereka.
Mintakanlah mereka ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasyawirhum fil amr, dan ajaklah mereka bermusyawarah dalam urusan besar, dalam urusan penting. Fa idza azamta, maka jika engkau telah bertekad, fatawakkal 'ala Allah, bertawakkallah kamu kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah senang pada orang-orang yang bertawakal. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat mulia ini adalah panduan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada semua umat beliau. Panduan di dalam kehidupan sosial, panduan dalam membangun lembaga dakwah, panduan di dalam membina jamaah Islamiyah, panduan di dalam bekerja sama di dalam mengembangkan dakwah Islamiyah. Panduan ini yang pertama menekankan pentingnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita semua berorientasi pada rahmat Allah. Fabima rahmatin minallah, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita diberi hidayah oleh Allah. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, yang salehah. Karena rahmat Allah sehingga kita berakhlak mulia. Karena rahmat Allah sehingga kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orientasi pada akhlak mulia, khususnya sifat lembut, sifat sikap dan ucapan yang lembut. Kita berorientasi pada memperbaiki akhlak, memperbaiki cara bicara, memperbaiki muamalah, hubungan sosial di antara kita semua. Sesama orang saleh tidak boleh saling menyakiti. Oleh karena kepada orang yang tidak saleh sekalipun kita tidak boleh saling menyakiti, apalagi sesama orang saleh. Sesama jamaah masjid tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling merendahkan. Tidak boleh ada sikap takabur, tidak boleh ada sikap merasa lebih tinggi, lebih mulia dari yang lain. Tidak boleh ada sikap merendahkan orang lain. Apalagi kalau yang direndahkan itu adalah guru kita. Apalagi kalau yang direndahkan itu adalah orang yang mengajarkan Islam kepada kita. Apalagi kalau yang direndahkan itu orang yang kita tuakan, orang yang kita hormati. Kita mesti berorientasi pada akhlak. Kita mesti berusaha untuk lebih lembut, lebih sopan, lebih pandai menghargai orang-orang yang ada bersama kita, orang-orang yang bersama kita di jalan dakwah ini, bersama kita di dalam mengembangkan dan menyebarkan ajaran Islam. Yang ketiga, orientasi untuk menjaga keutuhan kehidupan berjamaah,
Walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Sekiranya engkau kasar mulut dan keras hati, niscaya mereka menjauh darimu, niscaya mereka lari darimu. Ini berarti bahwa kita mesti menjaga keutuhan kita, persatuan kita. Jangan sampai ada yang futur, ada yang lemah, ada yang menjauh, ada yang meninggalkan kita. Kita berusaha menjaga keutuhan kehidupan berjamaah, kesatuan dan persatuan di antara kita. Almarhum pendiri pesantren Darul Istiqamah pernah mengatakan, jika kita tidak sanggup mempersatukan semua elemen umat ini, maka syukurilah yang sudah bersatu. Jagalah yang sudah bersatu. Kalau kita tidak bisa tambah anggota jamaah kita, maka jaga yang sudah berkumpul, yang sudah ada. Dipelihara yang sudah ada. Disyukuri yang sudah ada. Diusahakan tidak berkurang. Seperti itu. Sambil kita berusaha untuk tetap menambah dan menambah, memperbesar anggota jamaah agar semakin banyak yang memikul beban dakwah dan pendidikan Islam ini ke depan. Orientasi pada persatuan. Dan untuk berorientasi pada persatuan, sekali lagi akhlak mulia. Jangan kasar dan jangan dendam. Keras hati itu dendam. Boleh marah tapi sopan. Boleh marah tapi jangan lama. Marahnya singkat saja, jangan lama, jangan dendam. Boleh marah tapi jangan kasar. Marah tapi sopan, marah tapi lembut, marah tapi tidak bergibah, marah tapi tidak memfitnah. Ini yang mesti kita upayakan, dan ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Oleh karena dimulai dari rumah tangga kita. Suami istri yang seketiduran, tega suaminya berkata kasar pada istrinya. Apalagi yang bukan suami istri. Istri yang melayani suaminya, masih banyak yang kasar kepada suaminya. Apalagi kepada yang bukan suaminya. Ini contoh nyata bahwa kita mesti berusaha agar kita lebih lembut, lebih pemaaf, lebih lunak, dan kita upayakan agar kita lebih sopan di dalam cara berbicara, cara bersikap, termasuk menulis di media sosial, ya, di Facebook, di Twitter dan lain-lain. Kita upayakan agar kita berakhlak mulia, berbudi pekerti yang mulia. Poin yang keempat adalah fa'fu anhum. Maafkan mereka. Ada yang bersalah kepada kita, maafkan. Ada yang bersalah kepada kita, maafkan. Jangan balas. Jangan balas kejelekan dengan kejelekan. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Tidak sama yang baik dengan yang jelek. Kalau kamu diperlakukan yang jelek, idfa' billati hiya ahsan. Tolak dengan cara yang lebih bagus. Tolak dengan cara yang paling bagus. Coba bayangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah para sahabat datang seorang tamu tidak dikenal. Tamu dari jauh, tidak dikenal, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu menarik kerah baju Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kasar, ditarik dengan kasar sampai membekas merah di leher beliau dengan mengatakan, "Ya Muhammad, a'tini mimma ataka Allah." Dia minta
minta uang, minta barang, minta makanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi caranya kasar. Pertama dia panggil namanya secara langsung, ya Muhammad. Tidak ada sahabat yang bilang ya Muhammad, ya Rasulullah. Dipanggil dengan gelar beliau. Dipanggil ya Rasulullah. Ini datang mengatakan ya Muhammad. Yang kedua, ditarik baju beliau. Begitu kasarnya. Tamu ini datang kasar sekali. Kerah baju beliau yang ditarik sampai membekas di leher beliau. Yang ketiga minta. Ini orang datang ada kebutuhannya. Bayangkan bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sudah mau pukul orang itu. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam senyum-senyum dan mengatakan maafkan. Kasih apa yang dia minta. Kasih apa yang dia minta. Mungkin kita masih jauh dari sifat pemaaf seperti itu. Sedangkan minta baik-baik belum tentu saya kasih. Apalagi kalau kasar. Apalagi kalau kasar. Saya tidak punya kesalahan kepadamu. Saya tidak kenal kenapa kasar kepada saya. Sedangkan minta baik-baik belum tentu saya kasih. Apalagi kalau minta dengan kasar. Nabi tidak. Nabi memberikan apa yang dia minta. Memberikan apa yang dia minta, mencegah para sahabat untuk melakukan pembalasan kepada orang itu. Nabi mengamalkan fa'fu anhum, maafkan. Tidak dibalas. Ini panduan bagi kita. Bagaimana agar kita saling memaafkan? Bagaimana agar kita saling memaafkan? Tidak bisa kita sepakat pada semua masalah. Tidak bisa kita seragam bahwa pendapat kita semua sama semua. Ada 100 kepala, 100 pendapat. Berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Tidak bisa kita sepakat semua. Kita mesti lapang dada untuk memahami perbedaan pendapat di antara kita. Suami istri sudah 50 tahun sama-sama, masih banyak perbedaan pendapat antar suami istri. Seketiduran, membesarkan anak, membesarkan cucu, masih suka berkelahi, masih bertengkar karena tidak ada kecocokan. Seringkali tidak sejalan cara berfikirnya. Fa'fu anhum, maafkan. Lebih dari itu, wastaghfir lahum. Dia berdosa. Minta kepada Allah supaya Allah memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Subhanallah. Bukan minta kepada Allah supaya hukum mereka. Ya Allah, celakakan dia. Tidak, tapi maafkan dan minta ya Allah ampuni dia. Dia tidak tahu. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku karena mereka tidak tahu. Ampuni kaumku karena mereka tidak tahu hakikat apa yang saya perjuangkan. Banyak perbedaan pendapat. Banyak perbedaan pendapat di dalam dakwah. Banyak perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Banyak perbedaan pendapat dalam pakaian. Banyak perbedaan pendapat dalam tata cara salat. Banyak perbedaan pendapat dalam fikih dakwah. Antar jamaah dalam satu lembaga, dalam satu organisasi. Apalagi kalau beda organisasi. Beda prioritas dakwahnya, beda fikihnya, beda fikih dakwahnya, tapi tidak boleh saling mencela, tidak boleh menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Mintakan ampunan kepada Allah, semoga Allah mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Ini yang penting untuk kita kembangkan. Ini yang penting untuk kita perjuangkan di dalam pribadi kita, rumah tangga kita, keluarga kita, agar tidak ada lagi yang dendam, agar tidak ada lagi yang keras hati, agar tidak ada lagi yang suka berpikir mau membalas kesalahan orang lain.
mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni kita juga. Poin yang keenam, wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah dengan mereka. Minta pandangannya dalam urusan-urusan besar, dalam rencana-rencana besar. Orang-orang yang bersama kita dalam perjuangan diminta pandangannya. Musyawarah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dibimbing oleh wahyu, siang malam mendapatkan wahyu. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah, ma ra'aitu ahadan aktsara min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam istisaratan." Saya tidak pernah melihat ada orang yang paling banyak minta pendapat lebih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau dapat wahyu, beliau dibimbing oleh Allah siang dan malam. Beliau paling banyak minta pendapat kepada para sahabatnya, minta pendapat kepada para istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan agar seorang pemimpin di dalam lembaga dakwah, di dalam perjuangan Islam mesti tawadhu, mesti mendengarkan pendapat jamaah, mendengarkan pendapat anggotanya, apalagi sesama anggota, sesama jamaah mesti berusaha untuk saling memberikan pendapat dan saling menerima pendapat, sehingga tidak ada arogansi, tidak ada a priori sikap merasa benar sendiri, yang lain salah semua. Tidak, oleh karena kita dianjurkan untuk bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka, agenda mereka senantiasa dimusyawarahkan di antara mereka sesama orang yang beriman. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika engkau sudah memutuskan satu keputusan, maka bertawakkallah kepada Allah. Sudah bermusyawarah, tidak mesti suara terbanyak. Yang diputuskan dalam musyawarah tidak mesti suara terbanyak. Akan tetapi apa yang telah dipandang benar oleh pimpinan, itulah yang mesti diterapkan, itulah yang mesti diikuti, diamalkan oleh semuanya dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang mengatakan, kalau bukan pendapatku yang diterima saya tidak mau ikut. Kalau bukan pendapatku, bukan usulku yang diterima, saya memboikot. Saya tidak mau melaksanakan hasil musyawarah karena musyawarah telah melecehkan saya, telah menolak usul dan pandangan saya. Ini penyakit. Ini penyakit di dalam organisasi dakwah. Ini penyakit di dalam lembaga pendidikan, lembaga dakwah yang mesti kita benahi, mesti kita perbaiki agar supaya kita mengamalkan panduan Allah Subhanahu wa taala untuk kita dalam surah Ali Imran ayat 159 ini. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah ambil keputusan, laksanakan dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat senang pada orang-orang yang bertawakal. Menjelang perang Uhud, sewaktu intelijen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaporkan ada gerakan pasukan dari Makkah ke Madinah, sekitar 3.000 pasukan bergerak dari Makkah ke Madinah untuk menyerang Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabat beliau, meminta pandangan para sahabat, apakah kita umat Islam keluar Madinah untuk menghadang pasukan dari Makkah atau bertahan di Madinah sampai pasukan itu merapat ke Madinah. Yang penting diusahakan tidak masuk dalam kota Madinah. Para sahabat ketika itu terbagi dua. Kalangan orang tua, para sahabat tua, kibarus sahabat,
dan veteran Badar, pahlawan Badar mengatakan kita bertahan di Madinah. Kita bertahan di Madinah sampai pasukan Makkah itu mendekati kota Madinah, sampai perbatasan kota Madinah. Sahabat-sahabat muda, anak-anak muda para sahabat dan yang tidak ikut pada perang Badar 1 tahun sebelumnya itu mengatakan tidak, sebaiknya ya Rasulullah kita keluar. Kita keluar dari kota Madinah, kita menghadang mereka di luar kota Madinah. Di Gunung Uhud, di sekitar Gunung Uhud. Rasulullah SAW meminta pandangan para sahabat berulang kali. Akan tetapi yang lebih semangat adalah anak muda. Anak muda para sahabat, apalagi yang tidak ikut perang Badar, mengatakan ini kesempatan ya Rasulullah untuk kita mati syahid. Ini kesempatan untuk kita berperang di luar kota Madinah. Oleh karena kita seperti pengecut kalau kita bertahan di Madinah. Rasulullah SAW sebenarnya cenderung mau menerima pendapat orang-orang tua, sahabat-sahabat tua ketika itu. Akan tetapi karena lebih banyak suara dari para sahabat yang anak muda itu yang lebih semangat, Nabi SAW agak berat menerima pendapat itu dan mengatakan, tunggu sebentar. Beliau masuk ke dalam rumah beliau lalu memakai baju besi, memakai baju perang, lalu mengatakan, sekarang kita bersiap keluar kota Madinah. Jangan tunda-tunda, sekarang kita bersiap keluar kota Madinah. Para sahabat anak muda merasa bersalah. Sepertinya Nabi terpaksa menerima usulan ini. Kelihatan dari wajah Nabi sepertinya terpaksa menerima usulan ini. Ya Rasulullah, kalau memang Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa berat menerima usulan ini, dirubah saja, kita di Madinah saja bertahan. Mereka merasa bersalah kepada Nabi. Nabi mengatakan tidak. Kalau seorang Nabi sudah memakai baju besi, tidak boleh lagi dibuka sampai berhadapan dengan musuh. Ayo sekarang bangkit semua, kita keluar menghadang musuh di Bukit Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa berat menerima usulan itu, akan tetapi itu yang menjadi keputusan dan Nabi mengamalkan faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya saya melihat banyak darah yang tertumpah di Bukit Uhud. Banyak darah yang tertumpah di sekitar Gunung Uhud. Dan itu yang terjadi, sekitar 70 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang syahid pada perang Uhud. Itu salah satu pengamalan dari wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah hasil musyawarah, tidak ada lagi yang saling mempersalahkan. Itu usulnya yang itu salah itu dan sebagainya. Kalau sudah diputuskan, kita tawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala senang dan cinta kepada orang yang bertawakal. Jangan saling mempersalahkan antara satu dengan yang lain, khususnya dalam mengamalkan hasil musyawarah. Jangan ada yang arogan, jangan ada yang a priori, jangan ada yang dendam, dan kita upayakan agar kita lebih lembut, lebih sopan kepada saudara-saudara kita, sejamaah kita, seperjuangan kita. Oleh karena kita menghadapi tantangan yang jauh lebih besar, kita mau mengajak orang-orang yang belum bergabung dengan kita, kita mau membawakan hidayah dari Allah kepada orang-orang yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat naif kalau kita saling menyerang, kita saling mempersalahkan, kita saling menggibah antara satu dengan kita, antara satu dengan yang lain. Itu adalah pelemahan terhadap gerakan dakwah, terhadap perjuangan dakwah kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati himbauan dan seruan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita semua untuk mengamalkan yang terbaik dari yang kita ucapkan dan yang kita dengarkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Imamil muttaqin, qaidil burril muhajjalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para jemaah sekalian, kita dalam kondisi aman, sentosa. Kita dalam kondisi bebas, merdeka di dalam berdakwah, di dalam beribadah, di dalam menyebarkan ajaran Islam, dibandingkan dengan saudara-saudara kita di Myanmar yang menghadapi penjajah Hindu, Buddha di sana, saudara-saudara kita di Suriah, saudara-saudara kita di Mesir, saudara-saudara kita di Irak yang menghadapi penjajah Syiah terlaknat. Kita dalam surga kebebasan, di dalam berdakwah, di dalam beribadah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa kebebasan, keamanan, kedamaian, wajib kita syukuri. Wajib kita syukuri dengan bersungguh-sungguh memikirkan agama Allah, bersungguh-sungguh mengurus agama Islam, bersungguh-sungguh berdakwah setiap hari. Kita mesti mengambil bagian dalam dakwah ini. Kita mesti ikut di dalam perjuangan ini. Tidak ada hentinya. Tidak mengatakan saya sudah pernah, sekarang tidak lagi, sekarang saya mengurus ekonomi saja. Tidak. Kita tetap beristiqamah di dalam dakwah sampai ajal menjemput kita, sampai Allah memanggil kita. Kita mesti sungguh-sungguh. Oleh karena kesungguhan itulah jihad, kesungguhan itulah perjuangan, dan itu syarat untuk masuk surga. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu menyangka bahwa kamu masuk surga, kamu akan masuk surga sebelum Allah membuktikan siapa yang berjuang di antara kamu? Siapa yang berjuang di antara kamu di jalan Allah, dan siapa yang sabar dalam perjuangan ini. Mari kita buktikan perjuangan kita. Mari kita bersabar dalam perjuangan ini, sehingga kita tidak futur, kita tidak melemah, kita tidak istirahat, kita tidak membelakang, kita tidak meninggalkan perjuangan ini. Mari kita lanjutkan. Sesungguhnya kalau kita semua bangkit, kita semua bergerak dengan harta dan jiwa kita, dengan harta dan potensi yang kita miliki, kita bisa mewujudkan kemajuan dakwah 10 kali lipat dari yang ada sekarang. Dari hasil dakwah yang kita capai sekarang, kita bisa kembangkan dakwah ini 10 kali lipat ke depan. Itu tidak berlebihan, oleh karena masih banyak potensi yang belum diarahkan kepada dakwah dan perjuangan Islam secara total. Sehingga kita dihimbau agar kita tidak menjadi penonton, agar kita tidak malas, agar kita tidak meninggalkan perjuangan ini. Para jemaah sekalian, ini adalah inti nasihat, inti pesan dari ibadah Jumat ini. Mudah-mudahan kita semua termotivasi untuk mengamalkannya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menuntun kita, menguatkan jiwa kita, membimbing kita ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala,
menguatkan kita dalam perjuangan ini, selalu mengilhamkan inspirasi-inspirasi yang baik untuk dakwah dan perjuangan ini ke depan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika nastaghith. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min dzalik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina limaktulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا رحمن يا رحيم يا ودود يا غفور يا شكور يا غني يا حميد يا مجيد. Kami semua memohon kepadamu ya Allah agar Engkau senantiasa menuntun kami untuk memperjuangkan agamamu. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang tulus, ikhlas, istiqamah berjuang di jalan-Mu. Ya Allah, tuntunlah kami untuk dapat menjadi orang dipimpin yang baik dan dapat menjadi pemimpin yang baik. Jangan Engkau jadikan kami orang yang tidak bisa dipimpin dan tidak bisa memimpin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bisa dipimpin dengan baik dan bisa memimpin dengan baik. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang bersaudara. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang saling lembut antara satu dengan yang lain. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang pemaaf. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah gibah-gibah kami. Ampunilah fitnah-fitnah yang ada atau pernah ada di antara kami. Ampunilah kami semua ya Allah. Tuntunlah kami semua ya Allah di jalan-Mu dengan cara-Mu yang terbaik. Allahumma ya Allah, bahagiakanlah kami dengan ibadah kepadamu. Bahagiakanlah kami dalam rumah tangga kami. Karuniakanlah kepada kami putra-putri yang soleh dan solehah. Tuntunlah putra-putri kami, ya Allah, anak cucu kami menjadi generasi yang soleh dan solehah. Bimbinglah mereka semua, ya Allah, untuk memperjuangkan agamamu. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa husnal khuluq wa na'udzubika min su'ihima. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa husnal khuluq wa na'udzubika min su'ihima. Allahumma ijma'na jami'an fi jannatika jannatin na'im. Allahumma hadha du'auna wa minkal ijabah. Innaka qulta wa qawluka al-haqq ud'uni astajib lakum fastajib du'ana ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma amin. Sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa aqimus shalah. Subhanallah wa la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Hayya ala salat, hayya